Oke, kita akan mulai pertemuan yang ke-6 dan 7. Sebelumnya kita dipimpin nyanyi dan doa. Baik, sebelum kita lakukan pergumulan kita, mari kita bernyanyi dari UND 826 ayat 1. Oh iya Tuhan, mari Tuhan kami. 1, 2, 3 ya. Oh iya Tuhan, mari Tuhan kami. Oh iya Tuhan, mari Tuhan kami. Dari Roma 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah bunyinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging dikeranakan dari keturunan Daud. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas keberkatan-Mu. Engkau masih dengan kami kesehatan mulai pagi hari hingga pada siang hari ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami akan melaksanakan perbulan kami. Apapun yang kami pelajari pada hari ini Bapak, Kaulah yang bimbing kami supaya apapun yang kami pelajari bisa kami gunakan untuk masa depan kami. Itu juga Tuhan Yesus pada orang tua kami yang lebih jauh dari kami Bapak. Engkau berkati Bapak, Engkau berkatilah pekerjaan mereka supaya mereka bisa menafkahi anak-anaknya Bapak. Itu juga Tuhan Yesus, kami adalah umat yang berdosa. Teruskanlah Bapak dosa kami agar kasih karunia yang Kau berikan kepada kami tidak kalah. Terpuja dan dimuliakan nama-Mu sekarang esok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita, ada beberapa informasi yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, kami telah menerima surat dari yayasan bahwa lapangan parkir telah disediakan di belakang Bapak Sarama, rumah Bapak Sarama. Sejak 1 Maret, maka semua mahasiswa tidak boleh parkir di dalam kampus ini. Semua. Jadi baik entah dia ke perpustakaan, entah ke kantin, tidak boleh lagi masuk. Jadi parkir di belakang asrama, Bapak Asrama. Jadi besok jangan ada lagi parkir di sini, entah di mana di dalam asrama ini, tapi parkirlah di sana, di tempat yang disediakan. Jadi buatlah sepeda motormu aman, nyaman, sehingga tidak ada peluang untuk kehilangan ya. Jadi yang merawat, menjaga milik itu adalah diri kita sendiri. Para penjaga di sana, satpam, hanyalah sekunder. Tapi yang utama kita yang menjaga. Pastikan sepeda motormu terkunci dengan nyaman, aman dengan baik. Yang kedua, hari ini kita akan membahas 2 materi dari laporan baca 2 dan 3. Karena nanti setiap orang akan diberi kesempatan 3 menit untuk menyampaikan laporan bacanya. Jadi kalau dibaca nanti laporannya, saya akan hentikan. Tapi sampaikanlah dengan apa yang kau tahu dari yang kau baca tentang hidup di luar Kristus dan pribadi Kristus. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua nanti penebusan, pembenaran, pendamaian dan psikologi Paulus. Sampaikan dengan bahasamu yang sederhana supaya dimengerti oleh setiap orang. Baru yang ketiga minggu depan kita tetap akan masuk 2 laporan baca yang akan membahas laporan baca 4 dan 5, yaitu hidup baru dalam Kristus
hukum Taurat, kehidupan Kristus, dan gereja dan eklesiologi. Bacalah dengan baik, lalu sarikanlah apa yang kau tahu tentang laporan baca itu. Dan itu kita anggap juga 2 pertemuan. Dan hari ini ditandatangani 2 pertemuan, supaya kita bisa mengejar 2 pertemuan yang tidak bisa kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Itu soal pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Setelah itu baru kita masuk pada ujian tengah semester. Setelah laporan baca 4 dan 5 minggu depan selesai, kita akan masuk pada ujian tengah semester. Dari mana materinya, dari apa yang kita pelajari, termasuk laporan baca yang terakhir nanti. Makanya pahami, mengerti supaya Anda bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Saya sudah bocorkan soalnya, Anda tinggal belajar. Dan hari ini kita akan membahas 2 materi seperti saya katakan tadi. Saudara Jaka Wasin Sam saya anggap tidak mengerjakan tugas karena pada jam 2.0.4 dia kirim hari ini materinya. Kapan? Gak ada di WA itu, di grup WA. Saya tidak tahu apakah ada di grup WA. Di sini tidak ada. Ada pesanan yang mau semalam. Di sini tidak ada. Coba lihat di sini. Saya tidak menerima apa saudara. Ini kan kau hapus ini. Iya sih. Barusan tadi saya hapus karena file ada salah huruf. Ya, saya tidak tahu. Anda mengirimkan hari ini, Anda saya anggap tidak bekerja. Oke ya. Oke. Kita akan mulai dari laporan baca 2 dari saudara Alfredo Matteo Sedian. Silakan. Baik, selamat siang bagi kita semua. Baik, saya bernama Alfredo Matteo Sedian yang akan melaporkan buku. Menjadi penulis bukunya adalah Gorgel Teldon Gelap. Menjadi judul buku Teologi Pengertian Baru 2, jilid 2, alamat 129 sampai 185. Pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu manusia dua Kristus. Nah, di mana kita ketahui sebuah pandangan Paulus terhadap manusia dua Kristus bisa beranggapan sebagai manusia yang di dalam dunia ini. Tapi ada pandangan atau menurut antropologis bahwasanya manusia di dalam dunia pasti memiliki sebuah tubuh dan jiwa. Tetapi bisa dikatakan dan makna tubuh dan jiwa ini ada tubuh yang bisa terhisap pada tentang duniawi, melainkan tentang jiwa, yaitu yang terhisap pada surgawi atau tentang rohani. Sehingga pada hakikat jiwa itu tidak akan dapat musnah, melainkan sebuah kekekalan. Tidak baru sehingga ada beberapa manusia dua Kristus. Pertama yaitu dunia, dan kita ketahui dunia ini begitu luas dan begitu tidak terhitung berapa jumlahnya, sehingga menurut Paulus mengatakan dunia ini bahasa Yunaninya adalah kosmos, yang menunjukkan kepada alam raya sebagai keseluruhan yang ada. Dan bisa diketahui bahwasanya dunia ini adalah tempat kediaman manusia atau tempatnya tinggal manusia. Dan juga bisa dikatakan dunia ini adalah tempatnya manusia atau tempatnya terletaknya manusia berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa terlebih dahulu melakukan sebuah dosa, sehingga dunia ini dianggap dunia ini tidak berdosa, tetapi manusianya yang melakukan perdosaan atau melakukan sebuah kejahatan. Nah, kita masuk kepada kuasa-kuasa rohani, di mana pemikiran Paulus terhadap sifat zaman yang lama, yang dalam keyakinannya bahwa zaman ini atau zaman dahulu masih mengikatkan atau di dalam kehidupan bangsa, kehidupan Paulus sekitar kehidupannya, di mana pada zaman itu masih memiliki atau keterikatan kepada keyakinan, yaitu kekuasaan kegelapan atau kuasa gelap.
atau masih mempercayai struktural roh jahat. Sehingga Paulus mengatakan supaya menegakkan kuasa-kuasa yang roh jahat itu melalui kuasa-kuasa rohani, sehingga supaya manusia itu tidak terdapat roh jahat ini terdapat berperang aktif dalam dunia, tapi melainkan roh kebaikan inilah kuasa-kuasa rohani inilah yang akan membuat manusia akan meneguhkan iman mereka. Dan ketiga, Adam, di mana Adam kita ketahui bahwa manusia yang pertama, yaitu manusia dan juga manusia yang memiliki sebuah keterikatan berdosa. Sehingga Paulus menekankan bahwasanya di dalam Adam semua mati. Artinya karena Adam yang memiliki pertama kali melakukan dosa, tetapi semua manusia yang lahir pada sampai zaman sekarang ini sudah terikat di dalam dosa. Artinya bisa dikatakan ada kalimat yang mengatakan sudah sejak lahir kita sudah berdosa karena Adam dan manusia yang pertama itulah yang sudah melakukan dosa, begitu. Dan keempat, wahyu alamiah. Nah, Paulus menekankan terlebih dahulu kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang tidak menerapkan hukum Taurat Tuhan itu tersebut, sehingga manusia tersebut tidak mengenal adanya wahyu hukum Taurat yang akan bertanggung jawab terhadap Allah itu sendiri. Kita masuk kepada hati nurani, di mana hati nurani atau sebagai manusia pasti memiliki sebuah hati nurani. Yang hati nurani ini pasti memiliki sebuah berani bertanggung jawab apa yang melakukan perbuatannya. Cukup. Lanjut kepada Ferdinand. Terima kasih. Kita pada hari ini manusia di luar Kristus dengan buku teologi perjanjian baru halaman 129 sampai 185. Manusia di luar Kristus. Pandangan Paulus tentang manusia di luar Kristus ini mandang dasar pada ekatologisnya. Yang pertama adalah dunia. Dunia ini perlu sekali menyelidiki pandangan Paulus tentang dunia, atau Paulus memandang dunia ini dengan bahasa Yunani adalah kosmos. Yang kedua adalah Paulus memandang kosmos itu untuk menunjukkan dunia di dalam dunia ini adalah orang-orang yang berdosa. Yang ketiga adalah kosmos digunakan untuk umat manusia dan untuk seluruh masyarakat. Yang kelima adalah meliputi seluruh jalanan hubungan antara dosa yang ada di dunia ini. Dan selanjutnya kuasa-kuasa rohani. Unsur yang utama dalam pemikiran Paulus tentang sifat zaman yang lama adalah keyakinan dan bahwa zaman itu berada di dalam genggaman orang yang berdosa. Yang selanjutnya adalah Adam. Paulus memandang manusia yang berdosa ini adalah, yang pertamanya adalah Adam, dan manusia dan si Adam ini melakukan dosa yang pertama kali di dunia ini. Yang selanjutnya adalah wahyu alamiah. Meski Adam telah menyebabkan dosa dan kematian atas seluruh umat manusia, mereka menjadi seakan-akan orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang berdosa. Dan selanjutnya adalah hati nurani. Manusia bukan hanya bertanggung jawab menyembah Allah, tetapi manusia juga bertanggung jawab untuk melakukan yang benar. Manusia juga melakukan yang baik. Dosa, sifat dosa ini dilihat dalam penyelidikan beberapa istilah tentang dosa.
banyak orang yang telah melakukan dosa, dan dosa ini akan terus menerus dan sampai ke yang dari atas sampai bawah. Daging, musuh terakhir adalah daging. Musuh terakhir adalah daging. Manusia hidup dalam dosa karena manusia juga hidup dosa di dalam daging. Begitu. Yang seterusnya adalah seteru. Sebagai orang-orang berdosa, manusia telah terkunci dari Allah karena pikiran mereka. Dan selanjutnya adalah kematian. Orang yang berdosa akan mati, dan orang yang berdosa akan mati. Dan ditulis dalam Efesus, kamu adalah sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Oke, cukup. Lanjut kepada Laura. Bapak, terima kasih. Manusia di Kristus dan pribadi Kristus. Yang laporan bahasa ini diambil dari dengan identitas itu, dengan judul Teologi Perjanjian Baru Jilid 2, dengan nama penulis George Elderland, dimulai dari halaman 129 sampai 185. Jadi karya Paulus atau tulisan Paulus ini sering ditafsirkan berdasarkan latar belakangnya. Jadi latar belakang itu bisa dilihat secara dualisme Helenistik yang mencakup kosmologis, yang di mana kosmologis ini membedakan secara dua tingkat keberadaan, seperti dunia, yaitu duniawi dan surgawi. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan dualisme antropologis yang dimana dalam pembagiannya itu yang jiwa dan tubuh. Jadi menurut Paulus melihat bahwa Allah adalah seorang pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kita termasuk dari ciptaan Tuhan itu. Dan karena kita adalah seorang ciptaan, maka kita dituntut untuk patuh kepada Tuhan, bukan membangkang kepada Tuhan sendiri. Jadi manusia di luar Kristus itu memiliki beberapa poin. Yang pertama dunia. Jadi menurut pandangan Paulus, dunia ataupun yang biasa disebut dengan kosmos yang dalam perjanjian lama itu berbicara tentang langit dan bumi, yang secara keseluruhan itu berbicara tentang alam raya yang kita tempati ini. Ya. Lalu kita masuk pada kuasa-kuasa rohani. Paulus percaya ada roh-roh di dunia ini seperti itu, yaitu roh yang baik dan roh yang jahat. Di mana roh yang baik itu mencakup roh-roh malaikat yang berperan ataupun menuntut kita supaya kita itu memiliki pelayanan kepada Allah. Sedangkan roh jahat ataupun malaikat yang memusuhi Allah atau yang biasa disebut iblis dalam perjanjian lama itu menuntut agar kita itu tidak patuh kepada Allah. Kita masuk pada stoicheia yang kalau diterjemahkan itu menjadi roh-roh dunia. Jadi menurut pandangan Paulus ada konsep bahwa kuasa-kuasa malaikat itu memiliki kuasa yang mampu gitu untuk melakukan pengusiran kepada kuasa-kuasa yang jahat tadi. Itulah roh-roh jahat ini. Baru kita masuk kepada Adam. Jadi kan menurut Paulus, Adam yang pertama itu kan di PL itu ada Adam. Nah, tapi kalau menurut Paulus, Adam yang terakhir itu adalah Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah orang terakhir yang bisa, orang pertama dan yang terakhir yang bisa kita lanjut, yang bisa melepaskan dosa dengan kematiannya, itulah Yesus. Lalu kita masuk kepada wahyu alamiah. Menurut Paulus, sifat tertentu dari Allah itu ialah dinyatakan sifat Allah itu bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan Allah seperti itu. Jadi dari semesta ini kita bisa melihat bagaimana sifat Allah itu sendiri. Kita masuk kepada hati nurani. Kita manusia itu
Tetapi Paulus secara umum juga mengatakan bahwa hati nurani ini penuntut kita. Demikian. Kita masuk pada dosa. Dosa adalah bentuk dari penolakan kita kepada Tuhan. Jadi dosa adalah sifat kita yang menolak untuk taat, patuh, dan menyembah Allah. Kita masuk pada daging. Jadi musuh manusia itu adalah sebenarnya musuh kita itulah diri kita sendiri. Yang mana maksudnya musuh kita adalah sifat kedagingan kita sendiri. Oke. Widya. Tiba-tiba dia bilang, Widya. Nama dia siapa? Widya Marcela. Ya Pak. Gimana dikasih tahu dia sakit? Satu kosnya Pak, dia nggak bisa katanya pulang handphone karena memang udah lemas gitu. Siapa teman sekosnya? Adela dan Tio Pak. Kenapa tidak ditelepon melalui telepon si Adela dan Tio? Gimana? Mengapa tidak menelepon, dia tidak menelepon saya melalui telepon si Adela dan si Tio itu? Saya bukan Tuhan yang bisa tahu dia sakit. Oke, saya anggap dia alpa ya. Dan materi dia pun gagal. Artinya tugas dia gagal. Jika dia mau mengganti, ya dijumpai saya ya. Oke, berarti untuk kelompok 2 bagian laporan baca 2 sudah selesai. Tapi dari apa yang saya sampaikan apa namanya? Apa nih? Matikan aja banyak di belakang. Kan ada suite di apa itu di sampingnya apa itu apa namanya yang di belakang. Turunkan aja ke bawah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah dimatikan aja, nggak apa-apa. Oke, jadi apa yang saya harapkan masih belum tercapai ya. Jadi seharusnya saudara-saudara ini menyampaikan apa yang saudara tahu tentang apa bacaan ini, apa yang kalian baca, kalian mengerti, kalian paham. Lalu diceritakan atau disampaikan ke kami sehingga kami mengerti topik materi kuliah hari ini. Materi kita hari ini ialah manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus. Dari kalian bertiga yang sampaikan informasi ke kami, tidak kami pahami apa yang kalian sampaikan. Atau saya yang kurang menangkap. Atau kalian bisa tangkap apa yang disampaikan mereka. Bisa kalian tangkap? Kalau begitu, pastilah kalian juga tahu apa yang sedang kita pelajari hari ini. Karena kita sudah sepakat bahwa semua yang hadir di kelas ini membaca buku. Gitu ya. Jadi menurut saudara apa itu hidup di luar Kristus? Baca bukunya, baca buku ini, belum beli, itu belum baca.
Kamu apa hidup dalam Kristus? Baju hitam. Hidup di luar Kristus apa? Baca bukunya? Enggak. Kamu yang baju putih. Apa hidup di luar Kristus? Maksudnya manusia di luar Kristus itu maksudnya hidupnya yang tidak sesuai atau melawan terhadap Kristus. Bagaimana? Pertama menjelaskan dalam buku ini bahwa hidupnya berada dalam sesuai dengan pandangan Paulus yang berada di bawah yang masih terpaut oleh keduniawian, Pak. Bagaimana hidup di dalam keduniawian? Kau baca bukunya berarti? Baca bukunya. Oke, kamu apa artinya hidup di luar Kristus? Ya. Oke, kau baca bukunya berarti ya. Kau baca bukunya. Oke, kamu. Ya. Yang saya ketahui dari yang sudah saya baca bahwa manusia yang di luar Kristus itu adalah manusia yang hidup menurut kedagingannya sendiri. Jadi manusia yang hidup di luar Kristus itu adalah manusia yang berjalan menurut kehendaknya sendiri. Oke, cukup. Kamu. Ya. Kau apa arti manusia di luar Kristus? Artinya manusia itu hidup dalam duniawi, di mana dia mengikuti keinginan tubuh dan jiwanya. Kau baca bukunya? Hanya sekilas saja. Enggak, ada sekilas. Kau baca bukunya apa tidak? Hah? Kau baca bukunya? Buku ini. Enggak. Oke, siapa yang tidak baca buku ini? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Yang lain tadi siapa lagi? Ada yang lain yang tidak baca. 1 lagi. Siapa lagi? Yang tadi juga angkat tangan yang tidak baca buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa namamu yang di belakang? Siapa? Raymond. Oke. Kamu? Leo. Oke. Siapa lagi tadi? Ya? Marel. Siapa lagi tadi? Siapa? Kelvin. Siapa lagi? Siapa? Eli. Siapa lagi? Hah? Raja si butar ya. Oke. Silakan keluar dari tempat ini. Saya tidak suka dengan orang yang tidak mau belajar. Silakan keluar. Silakan. Dan minggu depan siapa yang tidak baca, tidak hanya saya suruh keluar, tapi mata kuliah ini gagal untuk dia. Silakan, kami mau belajar ini. Jangan gara-gara Anda waktu kami habis. Ayo cepat. Dan jangan coba berbohong dengan saya, sudah baca tidak baca gitu ya. Saya tahu nanti. Dari jawabanmu saya tahu Anda tidak baca dan saya tahu Anda baca. Jadi jangan main-main dengan saya. Lebih baik jujur tidak baca Pak, udah keluar aja. Daripada saya gagalkan saudara di mata kuliah ini. Oke. Saya sudah sampaikan itu minggu yang lalu. Siapa yang tidak baca dikeluarkan. Kita hanya mau mengajar orang yang mau maju, mau menjadi seorang teolog yang baik, dan seorang yang punya waktu belajar dengan saya.
Kalau tidak mau belajar dengan saya, lebih baik keluar dari ruangan saya. Saya punya aturan ya. Kita sudah sepakati itu di awal. Kita sudah sepakat RPS, rencana pembelajaran studi. Mau ikut saya silahkan di kelas ini, tidak ikut out dari saya. Dan saya tidak mau menghabiskan waktu di situ ya. Oke, kita akan belajar lagi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak sampai apa yang saya sampaikan. Makanya yang membaca itu tolonglah baca berulang-ulang, pahami dengan baik. Supaya kita tahu apa arti topik hari ini. Kita dibayar oleh orang tuamu belajar di sini untuk mengerti topik itu. Maka berusahalah memahaminya. Supaya ketika saudara nanti menjadi pendeta, diskusi dengan ama, temuria, atau naposobulung, atau para majelis itu Anda bisa menjawab dengan tegas, dengan baik. Karena apa? Anda punya pengetahuan yang baik. Maka Anda dikenal nanti menjadi pendeta yang bagus, cerdas. Daripada saya katakan kemarin alumni kita dicap tidak teologis, tidak biblis, tidak etis. Karena memang ginilah cara belajarnya ya. Dikasih tugas, dikasih waktu belajar, tak belajar. Nah, jadi kalian harus mencapai sebuah tujuan. Dikatakan manusia di luar Kristus, itu kan sudah dijelaskan oleh Lat di sini. Bagaimanakah manusia orang atau manusia di luar Kristus? Kalau kalian baca di halaman 133, halaman 133, baris kedua, paling ujung. Ada di situ dikatakan di luar Kristus. Di luar Kristus manusia berada dalam apa? Perhambaan prinsip-prinsip itu. Jadi kalau kalian di luar Kristus, Anda berhamba kepada dunia. Masa enggak bisa kalian dapatkan itu, pernyataan itu? Karena kalian membaca buku itu terjebak mencari ringkasan buku. Tidak mencari inti buku yang dibahas oleh penulis. Kalau kalian terjebak dalam ringkasan buku, nanti kalau kalian ringkas ini 30 halaman pun nggak sampai-sampai ini. Tapi yang saya minta dari kalian ialah pahami, cari pemahaman itu, mengerti, lalu cerita dengan kalian. Saudara-saudara, tema kita hari ini hidup di luar Kristus. Orang yang hidup di luar Kristus itu ialah orang-orang yang menghamba pada prinsip-prinsip dunia. Kedua, nah itu. Apalagi kalau kalian baca buku itu. Orang yang di luar Kristus hidup dalam zaman lama. Zaman lama itu apa? Karunia itu tadi. Kuasa-kuasa karunia. Hidup dalam zaman lama, dalam genggaman atau kuasa supranatural yang jahat. Itu bagian kuasa-kuasa rohani. Lalu yang ketiga, apalagi hidup di luar Kristus? Dikatakan di sini hidup di luar Kristus berarti dia menghamba kepada kuasa-kuasa jahat. Itu stoicheia tadi. Lalu yang keempat, ketika hidup di luar Kristus, maka kita berada dalam perhambaan dalam Adam. Adam itu apa? Dia memberi dosa asali, dosa turunan, dosa warisan. Jadi kita di luar Kristus berarti kita menjadi berdosa atau memiliki dosa keturunan, dosa warisan, dosa turunan atau dosa warisan. Tetapi kalau kita nanti dalam Kristus dibaptis, maka dosa turunan atau warisan itu hilang dari kita. Dan kita menjadi manusia baru, hidup baru karena dibaptis. Itulah kalau di luar Kristus. Kalau hidup di luar Kristus apalagi? Tidak mengenal hukum Taurat. Itu di sini disebutkan oleh Lat. Tapi kalian tidak baca. Kemudian manusia yang hidup di luar Kristus menganggap daging itu menjadi musuh terakhir.
Bahkan manusia di luar Kristus ialah seteru-seteru Allah. Seteru-seteru Allah. Dan manusia di luar Kristus juga akan mati kekal. Bahkan yang terakhir dibuktikan oleh Allah ialah manusia di luar Kristus akan dimurka Tuhan, dimurkai Tuhan. Hanya itu saja kan cukup 2 menit, 1,5 menit itu menyampaikan itu. Saudara hidup di luar Kristus bla 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 selesai. Daripada kau bahas definisi setiap ini kau ringkas, ya nggak sampai lah 3 menit. Nah setelah itu baru masuk pribadi Kristus. Apa itu pribadi Kristus yang diterangkan oleh Lat atau Paulus? Pribadi Kristus itu adalah Mesias. Mesias yang mana? Mesias yang dipahami orang Yahudi atau Mesias yang dimaksud oleh Yesus atau orang-orang percaya? Mesias orang Yahudi itu menganggap bahwa Mesias itu adalah pemimpin politik, pemimpin negara. Tetapi orang-orang percaya atau Yesus sendiri, aku datang bukan untuk memimpin dunia ini secara politik, tapi saya ingin mendirikan kerajaan sorga. Berarti yang dia bangun bukanlah pemimpin politik, tapi pemimpin rohani. Ini bedanya di sini. Jadi Mesias itu bukanlah Mesias yang seperti yang dipahami orang Yahudi, tapi Mesias itu adalah yang membangun kerajaan Allah di bumi. Maka kalau Paulus dalam surat-suratnya dia selalu menekankan kemesiasan Yesus. Pribadi Yesus itu adalah Mesias. Dia selalu mengatakan Mesias. Kalau kalian baca di dalam halaman 148, dia mengatakan di situ bahwa pokok-pokok tentang kemesiasan Yesus dan kerajaannya itulah yang sangat penting. Jika kita memiliki surat-surat Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, mungkin kita akan lebih banyak menemukan pokok-pokok tentang apa? Kemesiasan Yesus. Tapi kalian tidak membaca itu dan tidak mengambil itu sebagai sari. Bahkan di bawah itu dikatakan pemerintahan kuasa, pemerintahan Kristus sebagai Mesias dimulai pada waktu kebangkitannya. Dan berakhir pada waktu ia telah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Ini yang pertama, pribadi Yesus yang pertama ialah Mesias. Pribadi yang kedua ialah Mesias adalah Kristus. Nah, Mesias adalah Kristus ini sangat penting karena ini menggambarkan soal Yesus yang historis dan Yesus yang kerigma atau Yesus yang faith, Jesus faith atau Yesus iman. Ini penting menurut Paulus dibahas. Mesias adalah Kristus. Apakah yang diberitakan itu Yesus historis atau Yesus yang iman? Kalian sudah paham ya apa bedanya Yesus historis dengan Yesus iman? Sudah paham dengan itu? Wah, kalau tidak paham, saya tidak bisa jelaskan itu nanti. Kalau tidak paham dengan Yesus historis dan Yesus iman, mungkin sudah saya jelaskan sama kalian. Benar. Kalau Yesus historis, tahun 0 dia lahir, lalu tahun berapa Yesus mati? Tahun Yesus mati. Wah, kalau nggak tahu, sudah tingkat 3 nggak tahu. Yesus mati tahun 33. Lalu kemudian surat yang pertama ditulis apa? Setelah Yesus mati. Atau Injil ditulis tahun berapa? Ya, agak tambah juga lebih PB, apa PB 2. Tahun berapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis? Kan dulu sudah tamat PB 2, pembimbing PB 2 atau PB 1 itu. Sudah diajari kan, Matius ditulis tahun sekian, Markus ditahu. Kalah daripada itu berarti nggak tahu kita. Ditulis tahun 70, 80, 90, 100. Tetapi ada surat yang pertama ditulis sebelum tahun 70, tahun 50. Surat apa? Surat Tesalonika. Siapa yang nulis? Paulus. Mengapa Paulus pertama menulis daripada Injil? Mengapa?
Inilah yang menyerang nanti kekristenan. Datang orang politikus Islam mengatakan Paulus menulis tahun 50, Injil ditulis tahun 70-an. Berarti Injil itu terinspirasi dari tulisan Paulus. Lalu apa jawaban kalian? Sebagai seorang teolog, diserang kalian. Paulus pertama menulis tahun 50, Injil tahun 70, lalu sebelum 100. Berarti Injil itu besar daripada kitab tulisan Paulus. Tesalonika. Apa benar? Sebentar ya. Halo? Halo? Ya. Siapa dulu turun ke bawah, nanti terima dulu paket dari sana ya. Tahu ya. Ini bayar nanti 250. Terima paket atas nama Ramli nanti ya. Ini sudah berkali-kali datang ke rumah, gak tahu dia. Akhirnya harus ke sini. Memang paket ini capek, harus sabar kita. Kalau enggak emosi juga. Gitu ya. Jadi orang menduga bahwa Injil-Injil itu terinspirasi dari tulisan Paulus. Padahal sebenarnya bukan. Karena apa? Paulus kan baru bertobat, lalu dia bertemu dengan para rasul. Para rasul itu ialah orang yang hidup bersama Yesus yang historis. Tahun 0 sampai ini. Yesus ini historis, ini rasul. Lalu Paulus belajar dari para rasul. Kemudian dia menulis cepat. Dari mana? Dari tradisi ini, tradisi lisan. Tradisi lisan. Dari sini berarti kan ada 17 tahun. Tradisi lisan, dia menulis tentang kehidupan Yesus dari cerita-cerita para rasul. Lalu dia menulis tentang Kristus. Lalu setelah itulah Injil ini ditulis, tapi bukan dari inspirasi tulisan Paulus. Karena pada waktu itu nggak ada seperti kita. Setelah ditulis, kirim ke internet langsung orang tahu, nggak ada itu. Nggak tahu kita siapa yang menulis dulu. Penyebarannya belum ada koran. Ini kan diketahui tahun 50 itu, sekarang setelah dikumpulnya semua dokumen-dokumen tulisan-tulisan. Kan? Artinya Paulus tidak pernah menginspirasi Matius atau Markus dan sebagainya untuk penulisan Injil itu. Lalu dia belajar dari mana? Dari Markus, dari Matius. Belajar dari mana? Tradisi lisan yang cuma dia dengar. Dia dengar dari masyarakat bahwa Yesus itu melakukan mujizat. Lalu dia sebagai orang Yahudi marah. Siapa mengikut Yesus harus saya bunuh. Dia pergi ke Damaskus itu sebenarnya hendak membunuh orang-orang Kristen. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yesus menampakkan diri kepada dia. Ofte itu menampakkan diri kepada Saulus. Lalu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, sudah di depan ada yang mau menunggu. Ya, halo. Ya, masuk aja di dalam, masuk aja di dalam.
Jangan bilang kan? Jangan bilang dari bawah. Ya, jadi itu yang membuat dia menulis, bukan karena jadi ini diinspirasi dari Injil terinspirasi dari tulisan Paulus. Nah, kalau ini yang terjadi nanti, yang kita beritakan apa? Apakah Yesus yang historis itu tahun 0 sampai tahun 33, atau Yesus faith, Jesus faith, atau Yesus kerukma kalau di dalam itu, atau Yesus iman. Yesus iman itu artinya Yesus yang kita beritakan itu ialah hasil tulisan dari para Injil sinoptis, para rasul. Sementara ada kelompok baru sekarang yang pernah saya jelaskan juga, Jesus Seminar, yang mengkhotbahkan Yesus yang historis, yang hidup tahun 0 sampai 33. Yang kita beritakan sekarang bukan Yesus yang historis, tapi Yesus yang iman atau Yesus faith atau karukma, itu yang ditulis oleh para rasul tahun 70-90, atau yang ditulis oleh Rasul Paulus tahun 50. Itu yang kita beritakan. Pertanyaannya, mana yang benar? Yesus seminar atau Yesus iman? Menurut Lat, seperti pengakuan Bultmann, coba kalian baca apa yang disampaikan oleh Bultmann dalam halaman 152. Pandangan Bultmann bahwa ide Paulus tentang peristiwa penyelamatan hanya berdasarkan kerikma. Itu berarti dia mendasari pengajarannya dari kerikma, Yesus iman, bukan Yesus historis. Nah itu. Nah artinya menurut dia bahwa untuk menulis Yesus yang kerikma itu, Yesus iman itu harus berdasarkan pengalaman. Halo? Sudah ketemu? Sudah saya suruh 2 orang ke sana, ketemu. STT mana ini sekarang Bapak ini? STT Abisala Medan kan? Kamu di mana? STT mana? Wah, bukan. Kilometer 10,8 STT Abisala Medan. Kilometer 10,8. Oke. Ada STT kilometer 10. STT kilometer 10 mana? Halo? Ya. Tunggu, dia salah. Dia ke STT kilometer 10 katanya. Enggak tahu STT mana itu. Dia sudah datang. Tunggu aja di situ. Iya. Di mana ada STT kilometer 10? Hah? Jadi? Hah? Saya kemarin sudah saya kirim sama dia share lokasi, tapi dia nggak sesuai share lokasi. Ya kacau nih gara-gara mereka ini. Oke, jadi
Rudolf Bultmann itu selalu lebih menekankan pada pengajaran yang mengatakan Yesus yang diberitakan itu ialah Yesus kerugma, bukan Yesus historis. Lalu bagaimana Yesus kerugma itu ada, Yesus iman itu ada, harus berdasarkan pengalaman. Maka dikatakan di situ di halaman 152 alinea kedua, kerigma Paulus pada dasarnya sama dengan Yesus, yakni bahwa di dalam pribadi dan misi Yesus Allah melawat manusia untuk membawa keselamatan mesianik kepada mereka. Jadi itu kerugma. Jadi kerugma itu menjadi sebuah kekuatan dalam memberitakan tentang Yesus itu. Yesus Mesias yang kurios tadi. Nah, nanti kalian baca lebih dalam di situ, dia bedakan itu Kristos kata sarka halaman 154 dengan Kristos kata pneuma. Jadi Kristos kata sarka itu kan Kristus yang historis, yang sarka daging. Dengan Kristo kata pneuma. Jadi Kristus menurut daging atau Kristus menurut roh. Itu halaman 154. Jadi kalau Paulus tidak pernah berdasarkan Kristo saka sarka, tapi Kristo saka pneuma. Nah, kalau di halaman 156 dia katakan pengertian pembedaan antara Kristos kata sarka dan Kristos kata pneuma bukan sangat penting bagi Paulus, tetapi sangat penting bagi penafsir yang tidak memahaminya. Jadi bagi Paulus itu sebenarnya tidak penting, tapi bagi yang salah menafsirkan sangat penting. Sebab bagi Paulus di situ ya, kenyataannya bagi Paulus bahwa Kristo kata sarka bukanlah Yesus aktual yang pernah hidup dalam sejarah seperti yang dipikirkan oleh Bultmann. Kristo kata sarka bagi Paulus benar-benar merupakan kesalah pengertian dan kesalah tafsiran dari Yesus yang sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun Kristo kata sarka dan Kristo kata pneuma ini menjadi perdebatan. Maka lahir tadi di Jesus Seminar yang dimulai di Amerika itu. Nah, ini yang kita lihat. Selain pribadi Kristus bicara soal Mesias adalah Kristus, juga bicara soal Yesus Tuhan. Yesus Tuhan itu apa? Bagi Paulus dalam teologinya yang dia bangun, ketuhanan Yesus itu sangat penting. Maka dalam tulisan-tulisannya dia selalu menekankan ketuhanan. Dan inti dari pemberitaan Paulus adalah ketuhanan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 5. Jadi ketuhanan Yesus itu sangat penting bagi dia. Bagaimana Kristus menjadi Tuhan, diakui oleh Tuhan oleh Paulus, itu dimulai atau dia rasakan melalui pengalaman pribadi si pengaku. Melalui pengalaman Paulus yang berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit itu. Kasih ya, bercanda dulu. Itu jadi bagaimana Paulus yang melihat sebagai Tuhan itu karena pengalaman. Karena hati-hati sekarang banyak orang, jangankan orang, pendeta yang setiap hari bicara tentang Tuhan. Mulai Senin, Selasa sampai Minggu dia bicara tentang Tuhan, ibadah kategorial, ibadah keluarga, ibadah mimbar. Dia bicara tentang Tuhan, tapi dia tidak bertemu Tuhan. Dia berbicara tentang Tuhan, menjelaskan Tuhan dengan baik, sehingga orang tahu Tuhan, tapi dia sendiri tidak pernah bertemu Tuhan. Sama seperti calo-calo itu kan. Medan, ayo naik Medan, santer Medan katanya. Dia enggak pergi ke Medan. Yang ke Medan adalah penumpang sama supirnya. Besok lagi Medan. Ayo bu, ayo bus bagus. Sampai orang ke Medan dia belum. Besok lagi Medan. Sampai orang ke Medan dia belum. Itu.
Jadi hati-hati kalian loh, pendeta ini. Kalian ajak orang ke sorga, bicara tentang sorga, bicara tentang Tuhan, tapi kalian tidak penghuni sorga. Jadi ketuhanan Yesus itu muncul dari pengalaman pribadi. Saudara harus berjumpa Yesus, harus mengalami Yesus. Kalau tidak, nanti Anda ini tidak mengakui Tuhan Yesus. Anda menjadi antikristus. Itu pribadi Tuhan. Jadi ya dalam dan tidak, Yesus sebagai anak Allah dan sebagainya. Lalu kita akan bicara soal penebusan. Oh ini penebusan udah habis ya. Oke, kita istirahatlah 2 menit. Silakan istirahat. Istirahat 2 menit. Lalu setelah itu kita masuk pada laporan baca yang kedua, yang ketiga. Oke, silakan. Kalau mau ke kamar mandi, silakan. Mau jalan-jalan sebentar, tapi jangan jauh-jauh. Itu nggak bisa mulai. Iya, biarkan dia ngomong dengan saya. Sama itu seperti siapa ini, si Everson ya. Dia bertanya soal si Helen. Ngapain si Everson bicara dengan saya? Kan si Helen ada kan? Ya, si Helen yang bicara. Jadi jangan wakilkan dirimu kalau masih ada di sini. Kecuali kau sudah di alam bakroh. Perlu perwakilan, terserah. Kalau kau masih hidup, masih bersama saya di kampus ini, hubungi saya. Jangan melalui perantara. Memangnya kalian Bunda Maria? Melalui perantara gitu. Jadi nggak ada perantara di sini. Langsung aja. Saya di sini ada, hubungi, nomor WA saya ada, nomor email saya, alamat email saya juga ada, tanya aja. Gitu ya. Nanti setelah dia sembuh, dia hubungi saya. Ya, jangan datang ke saya yang tidak punya kepentingan. Ternyata rasanya bisa juga digalakkan dengan perkataan Bapak. Siapa yang benar ini ya? Aku soal ini.
Oke, ya kita sudah selesai istirahat ya. Ini juga pengumuman ya untuk selanjutnya. Kalau istirahat atau kalian mau ke kamar mandi, ini terjadi pada pagi tadi. Saya marah dengan mereka karena kamar mandi digunakan tempat merokok. Lalu di kampus kita ini sudah dilarang merokok. Ini kawasan bebas rokok. Lalu kalau ada mahasiswa ketahuan merokok di kampus ini, itu tanpa melalui proses, itu harus diskorsing 1 semester. Saya tadi berbelas kasih kepada mereka. Jadi jangan ada kejadian seperti itu lagi. Itu saya sampaikan tadi kepada mereka. Tapi besok saya akan bawa ke rapat dosen supaya ini dipertegas lagi. Kalau dia sudah berani merokok di kamar mandi, itu berarti di tempat lain di kampus ini sudah merokok dia. Sudah berani dia merokok. Saya tidak mau cari tahu siapa tadi orangnya. Karena bagi saya itu diberi kesempatan bertobat. Jadi kampus kita ini bebas rokok, baik pegawai, dosen dan mahasiswa tidak boleh merokok di sini. Jadi kalau ada yang merokok nanti kasih tahu, itu akan diproses langsung. Rokok itu sangat berbahaya, itu makanya dilarang. Kamar mandi itu bukan tempat merokok. Masa sambil merokok menghirup baunya kamar mandi, 2 dihirupnya kan? Bau taiknya sama bau rokoknya, gak sopan itu kan? Masa merokok di kamar mandi? Lalu kalau saya pergi ke restoran-restoran, kamar mandi pun bau rokok, itu langsung saya pergi ke manajemennya. Supaya ditulis di kamar mandi itu dilarang merokok di kamar mandi. Karena bau. Susah keluar bau rokok dari kamar mandi. Atau ada nanti merokok di samping kalian pakai baju seperti ini, pulang ke rumah, bau rokok terus itu masih lengket. Makanya saya selalu pulang ke rumah ganti baju. Bau rokok. Harus dicuci itu baru hilang. Apalagi ada lagi orang merokok di mobil. Itu yang paling aneh lagi menurut saya. Sudah sempit ruangannya, merokok lagi. Enak di mulutnya kan, tapi sakit di orang. Gak mungkin kita gini. Selama dia merokok, matilah kita gak bernapas kan. Jadi saya bukan benci kepada orang yang merokok. Saya perokok dulu. Tahun 2000 saya berhenti merokok. Sampai sekarang, itu berarti 23 tahun. Bukan berhenti gara-gara supaya seperti orang yang penuh Roh Kudus, bukan. Saya berhenti bukan karena ajaran agama, tapi saya berhenti karena kesehatan. Karena merokok itu kan merusak tubuh. Sedangkan kita bernapas yang seperti ini, yang tidak ada polusi, masih sakit. Apalagi kita tambah polusi, kita masukkan asap. Ya, manusia normal aja, yang normal kok susah, kok suka dia memasukkan sesuatu yang mematikan dirinya. Gitu loh. Ya terserah yang merokok lah. Kalau kalian bertobat terserah, tidak bertobat pun terserah. Yang menikmati kematian kan kalian. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, soal penebusan, dibenarkan ya, pembenaran, pendamaian, dan psikologi Paulus. Kita akan mendengarkan disampaikan oleh Elsa, Herlan, dan Imelin. Nanti Jaka Wasin ya kalau dia mau waktu yang lain. Elsa, silakan.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan adalah orang yang tidak percaya kepada orang yang bersalah dan tidak dibenarkan kepada Yesus Kristus. Kita masuk kepada perdamaian. Perdamaian dalam bahasa Yunani adalah katarzo atau katale. Adalah suatu doktrin yang terkait erat dalam suatu kebenaran itu. Pengertian dari kebenaran dalam perdamaian ini adalah suatu pembebasan orang-orang percaya dari Oke, cukup. segala kesalahan dosa. Herlan. Terima kasih. Kita langsung baca dari buku 3 buku Teologi Perjanjian Baru Jilid 2 tulis buku Josh Eldon White penerbit Yayasan Salam Hidup halaman 186 sampai dengan 245. Isi pembahasan topik itu ialah karya Kristus, kemudahan dan perdamaian. Yang kedua sebelum Paulus. Teman-teman, kita tahu bahwasanya kebenaran dan perdamaian itu terdapat di dalam kitab Paulus sendiri, itu kitab Roma dan juga kitab Galatia. Jika kita membaca lebih dalam kitab Galatia dan kitab Roma itu menceritakan tentang hukum Taurat dan juga kebenaran oleh iman. Nah, dalam hal ini, dalam buku Perjanjian Baru ini terdapat kontroversi antara orang-orang Yahudi dan juga Paulus sendiri. Nah, orang Yahudi menganggap bahwasanya orang-orang ketika mereka ingin diselamatkan, mereka hidup dalam hukum Taurat. Nah, itu adalah perspektif dalam pikiran mereka. Tapi bagi Paulus, orang yang diselamatkan itu adalah percaya akan iman yang diimani, yaitu iman yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, dalam hal ini, dalam hemat saya, ada yang menjadi pembeda antara kebenaran hukum Taurat dan juga iman. Nah, kalau misalnya kebenaran hukum Taurat ini itu ialah kita hidup di dalam hukum Taurat, kita melakukan segala hukum Taurat. Tetapi nyatanya kita sebagai manusia biasa itu tidak bisa menjalankan secara penuh hukum Taurat itu, karena kita masih di bawah manusia duniawi, manusia di dalam daging. Jadi kita mengikuti hasrat dan keinginan kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan ataupun kebiasaan yang negatif seperti melakukan perzinahan, mencuri dan lain sebagainya di dalam hukum Taurat. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita hidup dalam hukum Taurat itu, kita bukan mendapatkan keselamatan, tapi kita malah jatuh ke dalam dosa lagi dan lagi. Karena hukum Taurat itu jatuhnya tidak membebaskan kita dari kesalahan-kesalahan. Jadi ada istilah bahwasanya orang-orang Kristen, orang-orang kita yang percaya pada Yesus Kristus, ketika kita mengimani Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Karena di dalam kitab Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika kita percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Dia mati kita, mati dari dosa, kita akan diselamatkan. Tapi kalau misalnya kita hidup dalam hukum Taurat, kita akan jatuh dalam dosa karena kita tidak bisa mengikuti hukum Taurat secara penuh. Lalu dalam buku Josh ini ada dikatakan bahwasanya kemudahan adalah lawan dari hukuman. Jadi dalam hemat saya, di dalam konteks perjanjian lama itu, orang-orang yang dimenangkan itu adalah orang-orang yang bebas dari kesalahan Tuhan. Jadi kalau misalnya dalam konteks perjanjian lama itu ada istilah namanya hakim. Hakim itu menentukan orang yang baik akan diselamatkan atau dibenarkan, tetapi orang yang tidak benar akan dijatuhkan atau dijatuhkan hukuman. Nah, bisa kita lihat dalam Ulangan 25 ayat 1. Namun ini juga menarik bahwasanya Allah itu juga sering digambarkan sebagai hukum yang adil untuk manusia. Dapat lihat dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 4, Mazmur pasal 33 ayat 5, kemudian Yeremia pasal 11 ayat 20. Jadi tidak ada seorang pun dibenarkan
oleh Allah kalau misalnya kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hanya iman yang dapat membuat kita, iman yang ada dalam Yesus Kristus. Kita mengaku pada Yesus bahwa kita percaya Dia adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Kalau misalnya kita belum tahu, kita tidak akan diselamatkan. Jadi itu saja dalam pandangan saya setelah saya membaca buku ini. Terima kasih. Oke, yang terakhir, Imerin. Mari pada laporan bahasa kali ini kita akan membahas tentang karya Kristus mengenai pembenaran dan kedamaian serta psikologi Paulus. Kita membahas yang pertama kita akan membahas tentang kebenaran. Latar belakang dari kebenaran ini sendiri adalah berawal dari kitab Perjanjian Lama di mana ada kata kebenaran yang konsepnya adalah hubungan. Jadi orang yang benar adalah orang yang menurut Allah dan telah dinilai Allah telah memenuhi standar ilahi sehingga orang itu memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dan latar belakang dari kebenaran ini adalah pembenaran teologi, yaitu konsep Allah sebagai penguasa, pemberi hukum, dan hakim bagi dunia. Dan menurut Paulus, dalam tindakannya untuk membenarkan orang dari dosa, Allah ini sendiri menunjukkan dirinya sebagai Allah yang benar. Dan kebebasan dari kesalahan ini tidak ditekankan kepada, tidak ditekankan pada perbuatan kita dalam melakukan hukum Taurat, melainkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Lalu dari kebenaran ini sendiri memiliki dua sifat. Yang pertama itu adalah eskatologis dan yang kedua adalah forensik. Eskatologis ini sebenarnya adalah menjadi masa depan yang sudah dalam sejarah. Jadi pembenaran yang pada dasarnya adalah penegasan dari kesalahan pada penghakiman terakhir telah terjadi pada masa kini. Dan pembenaran itu adalah salah satu berkat dari masuknya zaman yang baru ke dalam zaman yang lama. Sehingga dalam Kristus masa depan itu sudah menjadi masa kini, tidak lagi masa depan dan sudah menjadi dalam sejarah. Lalu dalam sifatnya yang kedua yaitu forensik, Allah ini dipahami sebagai penguasa, pemberi hukum dan sebagai hakim. Jadi orang-orang yang tidak benar ataupun manusia yang tidak benar itu adalah manusia yang berdosa. Sehingga manusia yang berdosa itu sendiri harus diberikan hukum oleh hakim yang benar, yaitu Allah itu sendiri. Dan dalam pemikiran Paulus, misalnya rohani orang telah dibenarkan, ia tidak lagi dipandang sebagai orang yang durhaka ataupun orang yang berdosa. Lalu yang menjadi dasar dan sarana dari pembenaran itu sendiri adalah dasarnya adalah kematian Kristus. Dan sarana yang paling efektif dari pembenaran ini sendiri adalah iman. Setelah dikatakan tadi mengapa bahwa tidak berpatokan pada perlakuan kita ataupun ketaatan kita pada hukum Taurat melalui iman kita sendiri. Dan itu terdapat dalam Roma 3 ayat 24 dan 25. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pendamaian. Doktrin pendamaian ini sendiri sebenarnya mengandung tujuan yang terarah kepada Allah, karena Allah ini adalah kasih yang kekal dan kematian Kristus merupakan manifestasi dan bukti kasih Allah kepada kita manusia, walaupun kita manusia adalah orang-orang yang berdosa. Dan kasih Allah inilah yang menjadi dasar serta sumber dari dasar pendamaian itu sendiri. Kalau ada dua inti hasil dari doktrin pendamaian yang disampaikan oleh Paulus, yang pertama adalah damai dengan Allah dan yang kedua pendamaian di antara manusia. Dikatakan damai dengan Allah adalah karena orang yang telah dibenarkan itu memiliki damai sejahtera dengan Allah. Jadi murka Allah tidak lagi menjadi ancaman bagi kita manusia, tetapi kita telah diterima dalam Kristus. Dan dikatakan damai dengan sesama karena ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka permusuhan yang ada di antara manusia tidak lagi menjadi penghalang di antara sesama kita manusia. Kita telah didamaikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada psikologi Paulus. Dalam pemikiran Paulus ada 9 yang menjadi inti pembahasannya. Yang pertama adalah kehidupan, yang kedua roh, yang ketiga adalah tubuh, yang keempat saks, yang kelima kemenangan atas daging, hati, pikiran, manusia batin, dan hati nurani. Yang pertama itu adalah kehidupan. Dalam pemikiran Paulus, kehidupan yang dimaksud di sini bukanlah hanya sekedar kehidupan jasmani, yang melainkan manusia itu adalah manusia yang hidup dengan bekerja, berpikir, dan memiliki perasaan. Jadi ketika Paulus rela berkorban dan dikorbankan bagi orang-orang yang telah percaya, di sini dimaksudkan sesuatu yang melebihi dari kehidupan tubuh itu sendiri. Jadi pemikiran Paulus tentang kehidupan ini adalah manusia adalah sebagai makhluk hidup, sebagai kepribadian manusia itu sendiri. Lalu yang kedua adalah roh. Ruang lingkup dari roh ini sendiri adalah roh manusia, dan yang menjadi perhatian utama dari roh Allah adalah tetap roh manusia. Dan roh di sini adalah untuk insafah ataupun kesadaran diri.
Lalu yang ketiga adalah soma ataupun tubuh. Dari pemikiran Paulus ada 5 yang menjadi inti pemikirannya dalam soma ataupun tubuh ini. Yang pertama adalah walaupun tubuh itu adalah bagian integral dari manusia, tapi tubuh itu adalah daging yang fana dan dapat binasa. Lalu ketika tubuh itu bukan hanya sekedar lemak dan fana, tetapi juga merupakan alat kedagingan, sehingga tubuh itu harus dikendalikan, dan pengendalian diri manusia akan tubuhnya itu dapat dicapai melalui pengabdian manusia kepada Allah, dan tubuh orang percaya akan ditebus pada keselamatan akhir. Lalu yang keempat mengenai saks ini sendiri adalah jaminan tubuh, di mana saks itu adalah tubuh itu sendiri. Saks adalah manusia yang berkenaan dengan asal usulnya. Saks adalah manusia menurut penampilan dan kondisi kelahirannya. Lalu kemenangan akhir lagi. Pengertian tentang pernyataan ini adalah kita berjalan di dalam atau oleh roh dan hiduplah oleh roh, maka kita yang hidup di dalam roh tidak akan menuruti keinginan dan diri kita sendiri. Lalu yang keenam adalah hati. Hati ini adalah tempat bersukan emosi dalam manusia, baik itu baik ataupun yang jahat. Dan tidak ada yang dapat mengetahui maksud dan tujuan dari hati itu sendiri kecuali Allah itu sendiri. Oke, cukup. Thank you ya. Baik, kita sudah mengakhiri laporan bahasa 3. Sebelum saya bahas, saya absen dulu. Sonya tidak datangnya. Gak ada berita ya, Sonya ya. Shirley datangnya. Oke, siapa ini? Eli, Elsa, Ranheit, kemudian Herlan, kemudian Jaka, Kelvin, Leonardo, Marel. Itu kenapa tidak ditandatangan satu lagi? Kemudian Pak Jamot, Radela, Septia, itu tidak ditandatangani. Kita 2 kali pertemuan hari ini. Servina tidak hadir ya? Jadi apa? Servina. Oke, silakan tanda yang lain ini. Karena kalian tidak tanda tangan. Itu 2 kali pertemuan. Oke, baik. Kita telah mendengar laporan dari kelompok 3 yang seharusnya itu harus dimulai dari penebusan. Tapi kalian terfokus pada apa yang halaman tertulis di apa itu ya. Padahal kan di materi itu statuta di RPS itu sudah ada itu penebusan, karya Kristus penebusan. Itu dimulai dari penebusan, baru pendamaian, pembenaran, pendamaian dan psikologi Paulus. Tapi kalian hanya terfokus pada materi yang di halaman di kolom seterusnya, maka kalian langsung kepada pembenaran. Nah, tidak apa-apa. Kalian salah memahami apa bacaannya karena mungkin terfokus pada apa yang tertulis dengan halaman itu. Saya mulai dari penebusan. Nah, penebusan Kristus itu didasari atau latar belakangi karena murka. Kalau kalian baca nanti 1:60 itu mulai halaman 60 nanti di situ akan kita bicara soal penebusan. Nah, bagaimana Tuhan menebus manusia? Nah, itu ada beberapa cara yang dikerjakan oleh Tuhan dalam rangka menebus manusia. Tapi sebelumnya dikatakan oleh Lat itu yang melatar belakangi penebusan Kristus atau penebusan Allah kepada manusia ialah karena murka Allah terhadap manusia. Itu di halaman 168 dijelaskan di situ murka Allah sebagai pokok yang melatar belakangi karya penebusan Kristus. Lalu dalam 169 juga dia sebut itu. Pada saat kita mengenal salib sebagai karya Bapa yang mengasihi kita, kita harus mengakui bahwa perlunya penebusan terlihat karena murka Allah terhadap dosa. Jadi pertama hal yang dilakukan Allah dalam rangka penebusan ialah kasih. Dia mengasihi manusia. Karena kasihnya lah dia membatalkan murkanya. Bahkan menyuruh anaknya Yesus Kristus menjadi penebusan.
Nah, jadi kasih Allah lah yang menjadi cara menebus manusia. Karena kasih Allah. Kasih Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus. Allah adalah dasar teologi Paulus. Di halaman 169 itu disebutnya di atas itu. Bahwa kasih Allah dalam pengorbanan Kristus adalah nada dasar teologi Paulus. Jadi dasar teologi Paulus itu dimulai dari kasih Allah yang menebus manusia. Lalu yang kedua, penebusan Allah kepada manusia itu ialah dengan kurban. Jadi Allah berkurban. Dalam perjanjian lama yang berkurban itu ya manusia. Manusia yang melakukan kejahatan harus membalas atau meminta ampun kepada Tuhan dengan kurban. Ada kurban lembu jantan, ada kurban sapi jantan, ada merpati, ada domba. Jadi kalau di perjanjian lama itu manusia berkurban itu dalam rangka penebusan dosa, satu dosa satu sapi. Setiap datang ke gereja atau sinagoga kalau itu membawa sapi satu untuk dikurbankan supaya hapus dosa satu. Cobalah kalian hitung berapa dosa kalian selama 1 minggu. Kita minimalisasi aja satu dosa 1 hari. Berarti 6 kambing atau 6 lembu. Setiap minggu kita bawa ke gereja. Lembu tambun. Sekarang lembu tambun berapa harganya sana? 15 juta ya. Jadi 6 kali 15 berapa? 80 juta setiap minggu. Berani enggak datang ke gereja bawa 80 juta menghapus dosa? Enggak ada. Kita semua manusia berdosa ini. Tapi Kristus dikurbankan Allah menggantikan kita supaya tidak mati, supaya tidak perlu lagi membawa kurban-kurban itu, sehingga kurban itu hanya satu, Yesus. Maka nanti selanjutnya disebut dengan penggantian. Ada penggantian. Nah, jadi kurban itu penting dalam karya penebusan. Yang dikurbankan itu tadi hewan-hewan apa itu? Sapi, lembu, merpati, dan domba. Itu hewan-hewan apa itu? Ya, ternak, semuanya ternak. Hewan buas seperti serigala atau hewan lembut. Hewan jinak ya. Hewan jinak. Jadi yang dibuat kurban itu bukan hewan buas, hewan jinak. Tidak ada orang membawa kurban ke gereja serigala, harimau. Belum dikurbankan dia yang jadi korban kan? Wow. Itu. Atau ada orang bawa ular, kobra. Belum dikurbankan udah mematok. Dia patok langsung pastornya, pendetanya. Artinya apa? Yang mau dikorbankan itu adalah hewan jinak. Jadi siapa yang mau menjadi penebus harus jinak. Dan kalau jinak biasanya menderita. Coba lihat domba. Karena saking jinaknya dia dikuliti, dipangkas rambutnya untuk mengambil bulunya, bulu domba. Pernah kalian menggunting bulu domba? Atau melihat digunting? Di mana dilihat? Di TV, di YouTube. Di mana? TV, Facebook. Nah, saya pernah memangkas domba di Australia, di Australia Selatan. Lalu diberi kesempatan, ayo pendetakan. Biasalah kalau baru-baru memangkas domba kan tidak ahli, kena ambil darah kan. Apakah ketika dia berdarah langsung dia melawan? Enggak. Domba itu kalaupun sudah tergores dia maju, tenang, udah mencucuk pun darah, tenang. Habis itu dilepas dia sambil berdarah, lari lagi. Artinya
Domba itu tak pernah melawan. Karena dia sudah persembahkan dirinya menjadi kurban. Nah sekarang kalian menjadi hamba Tuhan. Mengorbankan dirimu menjadi hamba Tuhan. Jadi kalau disakiti jemaat bro, kau jangan melawan. Apa kau bilang? Berarti kau masih serigala. Masih harimau kau. Belum domba. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan nanti di jemaat, disakiti pun kau sabar aja. Tekan nih, telan. Aku ini hambamu Tuhan, tolonglah aku, kuatkan aku. Karena itu Yesus pun gitu kan, kalau boleh Tuhan lakukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Jadi hamba Tuhan itu harus mau menderita. Kalau kau tidak mau menderita menjadi hamba Tuhan, masih ada kesempatan berhenti sampai di sini. Pergi kau menjadi harimau, menjadi serigala, silakan. Gitu loh. Kalau kalian mau menebus orang, ya harus mau berkorban. Gitu ya. Jadi jangan nanti disakiti jemaat kau melawan. Kau nggak tahu aku dulu preman aku ya. Kau bawa pedang lagi ke jemaat itu. Dulu kau preman, dulu kau serigala. Tapi setelah menjadi pendeta jangan lagi serigala. Jadilah domba. Kalaupun disakiti, sabar. Itu yang dilakukan Tuhan. Jadi kurban yang ketika dilakukan demi orang lain. Penebusan itu dilakukan bagi orang lain. Jadi kita tidak pernah menebus. Ada utangmu misalnya di kantin. Lalu saya datang menebus utangmu itu 100.000 misalnya. Setelah saya tebus kalian kan senang. Tapi setelah itu kalian kan tunduk kepada saya. Karena saya sudah tebus utangmu di kantin. Biasanya gitu. Kalau kita tebus orang dia tunduk ke kita, balas budi, balas jasa. Nah kamu ini ditebus oleh darah Kristus. Yang seharusnya masuk neraka jadi masuk surga. Jadi bagaimana? Dia harus tunduk kepada Tuhan yang menebus kita. Jadi Tuhan itu melakukan penebusan bukan untuk dirinya. Tuhan tak perlu lagi ditebus. Kita yang perlu ditebus, yang setiap hari melakukan dosa. Lalu digantikan. Penebusan itu digantikan. Kalau upah dosa adalah maut, setiap orang yang berdosa harus disalib. Yang berdosanya disalib. Kalau tidak berdosa enggak disalib. Yesus itu manusia yang tak berdosa. Tapi mengapa dia disalib? Karena dia menggantikan kita disalib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dan kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Supaya apa? Kita yang seharusnya mati masuk surga, dia harus mati menjadi kurban di kayu salib. Kita digantikan. Itu penebusan. Apakah kalian mau menggantikan? Sambo sudah dijatuhkan hukuman mati. Kalian datang sebagai seorang Kristen, aku menggantikan Sambo. Berani? Boro-boro menggantikan Sambo. Ketika orang tua bilang, nak kau dulu gantikan aku menjaga adikmu ya. Alamak katanya. Melawan dia. Menggantikan ibunya menjaga adiknya pun gak mau. Sini dulu kau nak ya. Ama bapak mau ada pesta ke sini kalang. Kau dulu ke sawah katanya. Marah. Apa kau bilang? Aku mau menggantikan ke Seladang. Aku mahasiswa ITT katanya. Marah-marah si bapak. Mau menggantikan sebentar aja pun tak mau. Yesus menggantikan selama-lamanya. Dia mati menggantikan kita. Itu. Jadi kalau kau menggantikan orang lain, jangan marah. Terimalah. Nah ini soal penebusan. Masih banyak ini penebusan ya. Tapi kita tidak mungkin bahas. Tapi nanti kalian bahas di rumah. Sekarang kita masuk pada pembenaran. Pembenaran ini poin yang penting bagi Paulus. Dan ini menjadi perdebatan yang panjang bagi agama Yahudi. Dan menjadi polemik dan dilema. Karena apa? Bagi orang Yahudi, manusia diselamatkan bukan karena iman. Tapi harus tunduk taat kepada hukum Taurat. Orang yang 100% melakukan hukum Taurat itulah yang masuk surga. Dan Paulus melakukan itu. Sebagai seorang Yahudi, Paulus telah melakukan hukum Taurat 100%. Kalian ada yang berani melakukan hukum Taurat 100%? Jangankan 100%, 1% aja pun gak berani. Karena sebentar-sebentar berbohong kan.
sebentar-sebentar menfitnah orang, sebentar-sebentar mengingini punya orang kan, sebentar-sebentar menduakan Tuhan. Kita melanggar hukum Taurat. Kalau Paulus dia sudah 100%. Tapi apa dia katakan setelah bertemu Yesus? Berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Dia katakan bahwa apa yang dahulu saya anggap adalah kebenaran, saya anggap Allah sesuatu yang berharga. Tapi setelah saya bertemu dengan Yesus, maka yang dulu kubanggakan, sekarang kuanggap skubalon, sampah. Tak ada artinya. Karena hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan baginya ialah apa? Coba baca Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Apa disebut di sana? Jadi dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum. Lalu apa hukum Taurat fungsinya bagi kita sekarang? Nah, hukum Taurat itu ialah sikap bagi orang yang dibenarkan. Jadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan berarti kan tindakan orang lain, tindakan Tuhan. Seharusnya kita salah, tapi dibenarkan. Lalu kalau sudah dibenarkan, apa sikap kita? Lakukanlah hukum Taurat. Jadi melakukan hukum Taurat itu adalah sebagai tanda kita sudah diselamatkan. Makanya gereja Calvin selalu membaca hukum Taurat dulu. Kalau sekarang enggak. Ada gereja Calvin yang baca hukum Taurat sekarang? GBKB enggak ada lagi. Gereja-gereja Calvin yang di timur sana pun tak ada lagi baca hukum Taurat. Gereja mana yang sekarang membaca hukum Taurat? Lutheran. Padahal di gereja Lutheran seharusnya tidak ada membaca hukum Taurat. Tapi di Indonesia beda. Kita nggak tahu mana yang Lutheran, mana yang Calvin. Mengaku Luther tapi Calvin, mengaku Calvin tapi Luther. Aneh kan? Itu. Jadi mengapa kita melakukan hukum Taurat? Mengapa kita melakukan perbuatan baik? Itu sebagai buah dari atau tanda dari kita sudah diselamatkan. Nah, kalian baca nanti, ini penting bagi Paulus tentang doktrin ini. Dan banyak sekali nanti soal pembenaran ini. Dan ini ajaran yang sangat penting. Maka dikatakan ada pembenaran eskatologis. Pembenaran itu nanti dan sekarang. Kita sudah dibenarkan sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau sudah dibenarkan tapi jatuh lagi ke dalam dosa, apakah pembenaran itu gagal? Tidak. Maka dikatakan simul justus et peccator. Sekalipun kita dibenarkan, tetapi kita masih jatuh ke dalam dosa. Kita sudah diselamatkan, dibenarkan, tapi karena tubuh kita ini lemah, roh kita penurut, tergoda juga ke dosa, jatuh lagi. Apakah gagal pembenaran kita? Tidak. Tapi orang yang sadar dia berdosa, akuilah dosamu, itu kata Luther. Maka setiap doa Luther, ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan. Itu pengampunan. Supaya apa? Supaya kita disucikan lagi. Nah itu baru bersifat apa lagi? Bersifat forensik. Artinya hukum. Sekarang kau dibenarkan. Jadi dia seperti hakim. Dijatuhkan hukuman mati. Anda dibenarkan. Titik. Forensik. Nah ini yang kita lihat pembenaran di dalam pengajaran Paulus. Dan masih panjang sekali. Dan kemudian dasar pembenaran dan sebagainya. Lalu pendamaian. Kalau pembenaran itu adalah menolong kita untuk hilang dari segala dosa atau hapus dari segala dosa, pendamaian itu ialah pemulihan. Pemulihan, jadi pemulihan itu dibutuhkan. Itu disebut dengan pendamaian. Kalau misalnya saya katakan kalian dibenarkan, apakah sudah beres? Belum, ada pemulihan. Didekati. Sama seperti kalian berkelahi sama pacaran kan, putus katanya. Besok bawa roti satu, jeruk 1 kilo atau roti yang dia sukai. Ini deh, makan kau situ itu. Baru cobalah cicip sedikit aja. Apa kau?
Tapi bentar lagi enaknya kuenya. Itu namanya pemulihan kan. Pemulihan. Itu. Luluh juga dia, ngiler juga dia, datang juga dia kan. Enaknya kuenya Bang katanya. Makan kau lah di situ ya kan. Itu. Jadi butuh pemulihan. Ya, itu namanya pengampunan. Pemulihan itu adalah waktu yang merajut ulang lagi. Dan makanya pemulihan atau pendamaian itu penting. Makanya disebut di sini ada pendamaian yang bersifat objektif, perlunya pendamaian dan sifat pendamaian dan sebagainya. Nanti kalian baca. Dan kemudian psikologi Paulus itu bicara soal psihe ya, psihe jiwa, bicara roh dan bicara sampai nanti pada akhirnya hati nurani. Itu sunaidesis. Jadi sunaidesis itu adalah bagian dari jiwa yang harus kita dengar. Kalau misalnya ada di sini letak uang 100.000, lihat orang kiri kanan, gak ada, ambil jangan. Ambil itu kata daging. Roh mengatakan jangan. Lihat lagi, ambil jangan, ambil. Nggak ada orang jangan, ambil juga gitu. Terserah. Nah, itu psikologi. Memang nggak ada orang di situ, tapi Tuhan ada. Mata Tuhan melihat. Itu. Kalau ke sekolah minggu kalian ajarkan, tapi tiba kalian melihat uang 100.000, kalian bukan guru sekolah minggu. Jadi kalian lupa guru sekolah minggu gitu. Jadi lagu itu untuk sekolah minggu, kalau kali ini bukan untuk kalian. Itu tergoda juga daging kita ini, saraf kita ini lemah. Maka coba sama dengan Hawa kan. Kalau kau makan, kau tidak mati, diturunkan dari hukuman mati. Tapi kau tahu yang baik dan yang benar. Jadi hukuman seumur hidup. Coba-cobalah cicip. Kan? Kena dia. Tahulah dia bahwa dia telanjang kan setelah dia makan. Katanya kan, sadar dia telanjang. Tahu yang baik dan yang benar. Memang tidak mati. Tapi berdosalah kita gara-gara dia. Si Hawa itu. Jangan kalian katakan perempuan itu, bukan. Si Hawa itu. Itu kan dia bukan bernama si Hawa kan. Itu si Hawa itu. Karena si Adam itu lemah. Kalau sudah dibilang makanlah Bang katanya, takut juga dia. Iyalah deh, kan ngerak juga. Berdosalah semuanya. Itu. Jadi dunia ini penuh dengan rayuan. Tapi kalau kita sudah punya hati nurani, kalaupun digoda, ya kan? Kalau pacaran itu di tempat yang gelap kan banyak godaan. Gitu. Tapi kadang-kadang udahlah. Iya. Bahaya kan itu. Makanya supaya jangan tergoda di tempat yang terang. Pasang lampu 100 watt. Kelihatan kan, tanganmu kan gitu. Kayak gitu. Supaya jangan ada godaan. Jadi berdiri atau duduk di tempat yang terang. Kalau tempat gelap banyak godaan. Gitu kan? Terserahlah ya. Dengarlah suara hatimu ya. Itu godaan. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu minggu depan. Soal lanjutan lagi, banyak hal yang akan dibaca di sana. Silakan baca, gumuli. Kita akan bicara hidup baru dalam Kristus. Nah, bagaimana hidup baru dalam Kristus? Tolong pahami dengan baik. Oke, silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita menutup perkuliahan kita pada sore hari ini, kita angkat suatu pujian kita dari Bible buku ND nomor 15. Al-Nasari Tuhan kita nyanyikan ayat yang
Da 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 da. Dua, dua, tiga, ya. Allah seribu hari ganda saringan soarapi nana sabodo bahenoku manuji Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang pertama di dalam kerajaan tertinggi di surga. Terima kasih Bapa buat kasihan-Nya Bapa yang masih bisa kami rasakan di sore ini. Bapa yang baik, kami sudah selesai dalam proses persiapan hari ini, dan apapun Bapa pembahasan hari ini, biarlah itu semuanya menjadi suatu bekal kami saat nanti. Bapa yang baik, kami berdoa terkhusus buat Bapak dosen kami. Beri Bapak dosen kami panjang umur, kesehatan, dan serta murah rezeki daripada Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami di dalam setiap perjalanan, agar kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan sentosa. Inilah Bapak doa itu yang kurang sempurna, tetapi Bapak yang bersedia menyempurnakan doaku. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ya, sampai jumpa minggu depan.